Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pada bagian barisan fungsi, khususnya nanti akan kita pelajari tentang subbab yang terakhir, yaitu barisan fungsi karakteristik yang mungkin muncul dalam barisan fungsi yang selanjutnya. Nanti kita akan fokuskan di fungsi dengan karakteristik fungsi trigonometri. Ya, kemunculan fungsi trigonometri dalam barisan fungsi itu sangat mungkin terjadi. Jadi nanti kita akan pelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi trigonometri itu apa saja, sehingga nanti kita sudah langsung bisa mengidentifikasi dalam suatu barisan fungsi dengan karakteristik fungsi trigonometri. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya karakteristik fungsi yang mungkin muncul dalam suatu barisan fungsi seperti fungsi eksponensial, logaritmik, fungsi pangkat, fungsi log sudah kita pelajari secara analitik sifat, definisi, karakteristik dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada fungsi trigonometri ya. Salah satu fungsi yang cukup sulit namun kemunculannya cukup sering ya di dalam barisan fungsi seperti fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Pastinya dalam barisan fungsi beberapa fungsi trigonometri tersebut karena muncul jadi mereka punya karakteristik dan sifat yang harus kita ketahui. Nah, pada pembahasan kali ini secara analitik kita akan coba mendekati ya. Fungsi sin dan kosinus itu sifat dasarnya dalam barisan fungsi itu seperti apa. Nah, kita akan fokuskan di dua fungsi ini saja ya. Fungsi sinus dan fungsi kosinus saja. Kenapa? Karena dua fungsi ini sebagai fungsi dasar, di mana fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan merupakan fungsi-fungsi masuk dalam trigonometri, tapi tidak kita bahas. Kenapa? Karena fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan ini merupakan fungsi yang diperoleh dari turunan fungsi sinus dan kosinus, sehingga kita akan lebih fokus nanti ke fungsi dasarnya. Jadi nanti fungsi yang di luar sinus kosinus, turunan dari fungsi dua fungsi ini, secara analitik juga akan mengikuti sifat dasar karena turunannya dari sinus kosinus. Jadi kita akan difokuskan pada pembelajaran fungsi trigonometri di fungsi sinus dan kosinus pada materi barisan fungsi kali ini. Nah, di sini di teorema 15 kita akan mengetahui ya karakteristik dari sebelum kita membahas tentang fungsi trigonometri, kita akan coba kenalkan suatu fungsi C dan fungsi S ya. C itu R ke R, S R ke R. Sedemikian sehingga dua fungsi ini akan nanti kita fokuskan C dan S. Nah, memiliki sifat yang pertama ya, turunan kedua dari C itu sama dengan min CX. Ya, turunan kedua sama dengan min C, turunan kedua dari S itu sama dengan min SX. Nah, ini sifat dasar yang dimiliki oleh dua fungsi kita, ya, fungsi C dan fungsi S ketika diturunkan dua kali. Terus kemudian sifat yang kedua, untuk C0 sama dengan 1, nah turunan pertama di titik 0 dari fungsi C sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kan baru C. Nah, ini yang untuk fungsi S kita, ya. S0 kita itu sama dengan 0. Nah, turunan pertama fungsi S di titik 0 itu sama dengan 1. Jadi, ini dua sifat yang dimiliki oleh fungsi C dan fungsi S terkait turunan kedua. Di titik 0 nilainya berapa, serta turunan di titik 0 juga nilainya berapa. Nah, di sini dua sifat dasar yang dimiliki oleh fungsi C dan fungsi S. Nah, buktinya ada di sini. Ya, kita definisikan dulu Cn dan Sn itu merupakan dua barisan dalam pembahasan kali ini. Karena kita membahas tentang barisan fungsi, jadi di dalam barisan kita itu terdapat fungsi C dan fungsi S. Ya, n-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga karena barisan di sini yang isinya fungsi C dan fungsi S.
atas. Nah, kita gunakan ya pembuktian secara induktif. Dimasukkan 1 berapa, dimasukkan N berapa, N plus 1 berapa. Gitu ya. Nah, sehingga di sini terdapat C1-nya sama dengan 1, S1-nya sama dengan X. Ya, terus kemudian SN-nya. Nah, di sini kita punya SN, kita punya juga CN. Nah, ini silahkan bisa ditulis sendiri lagi. Terus kemudian di sini ada CN plus 1, juga ada nanti SN plus 1. Ya. Jadi kita memiliki dua fungsi C dan S. Ketika di angka 1 mereka berdua gimana? Ketika di angka N mereka gimana? Ketika di N plus 1 mereka gimana? Ya. Karena pembuktian secara induktif harus kita uji sampai N plus 1. Terus kemudian, nah dari sini yang kita ketahui C1, S1, SN, CN plus 1, SN plus 1. Nah di sini terlihat bahwa CN dan SN merupakan barisan fungsi yang kita ambil di awal di sini. Nah di awal kita sudah sepakat ambil dua barisan ini, fungsi ini. Nah terlihat dia kontinu di bilangan real. Nah karena taunya kalau dia kontinu gimana? Nah, dua-duanya ini sama-sama terintegralkan atas sembarang interval yang tertutup. Ya, di sini ada interval di mana dia dibatasi oleh 0 sampai X. Sn. Cn pun juga sama. Terus kemudian Cn plus 1 beserta Sn plus 1 juga dibatasi oleh ya integral 0 sampai X. Berarti dia terintegralkan pada interval tertutup sehingga pasti dia kontinu karena sifat integral tertutup itu tadi. Nah, dari sini terlihat bahwa fungsi tersebut pasti well defined pada formula berapapun dimasukkan. 1 N K K plus 1 N plus 1 juga dia akan well defined di sini. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema fundamental pada limit, karena di sini kita bahasnya integral dan dia kontinu. Nah, nilai limitnya seperti apa? Nah, dan di sini terlihat bahwa Sn dan Cn-1 itu terdiferensialkan pada setiap titik. Ya, karena dia dibatasi oleh interval yang tertutup pada integral dan artinya dia terintegralkan berarti hasil integralnya ini ada berarti Sn dan Cn plus 1 mohon maaf ini Cn plus 1 ya Cn plus 1 nya berarti dia terdiferensialkan karena integral itu anti turunan ya kalau integralnya ada maka anti turunannya di sini bisa dicari artinya dia terdiferensialkan di mana di setiap titik yang dimau. Jadi di sini kalau terdiferensialkan maka turunan dari Sn itu sama dengan Cn berdasarkan teorema fundamental pada limit. Terus turunan ya pertama dari Cn plus 1 sama dengan min Sn. Ya, ini yang kita peroleh dari teorema fundamental. Jadi kita bekerja di turunan karena dia terdiferensialkan berarti turunannya ada. Ya. Lalu kalau turunannya ada dari nilai Sn dan Cn plus 1 itu berapa ya? Turunannya dari N di fungsi S itu sama dengan Cn. Turunan pertama dari Cn plus 1 sama dengan min Sn. Nah, ini karena terdiferensialkan maka ada turunannya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dua fungsi yang kita miliki di atas itu punya turunan, nah di sini kita lanjut. Karena kita pakai skema induksi, jadi kita bisa sampai menguji dan wajib diuji hingga pada suku ke N plus 1 dari dua fungsi yang kita miliki. Sehingga kita punya Cn plus 1 dan Sn plus 1. Nah, dimasukkanlah nilai N-nya itu dari 1 sampai tak hingga. Nah, ketemulah di sini 1 untuk yang fungsi C min E kuadrat per 2 faktorial plus E pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi dia bekerja pada penyebut N-nya yang genap di sini ya untuk fungsi C. Kemudian untuk fungsi S ya, setelah dia punya turunan berarti nah sama seperti di teorema Taylor. Kita deketin ini ya. Kita deketin Cn dan Sn-nya untuk suku ke N. Bener enggak ya? Dia well defined untuk kedua tempat ini. Nah, untuk yang fungsi S, dia X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial berjalan terus sampai tak hingga ketemu suku ke N-nya. Ya, hingga ketemu suku ke N-nya dari dua fungsi di
skema induksi di suku n+1. Nah, setelah ketemu ini, misalkan diberikan A positif. Jadi, ya X-nya yang kita lakukan, perjalanannya X pangkat 3, 5, 2, 4 ini, dia dibatasi oleh angka A. Ya, jadi dibatasi oleh angka A. Jadi, X-nya kita tidak bisa lari kemana-mana. Nah, kalau X-nya sudah ngunci, kita ambil saja dua angka yang lebih besar ya, daripada 2A, maka di sini ya mau kita jarakkan dua angka yang lebih besar, katakanlah A sampai sini ya, berarti perjalanan X-nya sampai A. Gimana kalau kita tambah M sama N yang lebih besar daripada 2A-nya di sini ya, karena kita punya dua barisan SN dan CN, ya, CN+1 dan SN+1, maka di sini 2A. Nah, kita jarakkan CM dan CN-nya ini jaraknya sejauh apa? Ya, karena diselisihkan suku ke M dan suku N. Nah, di sini berarti kita lihat ya. Maka yang tersisa hanya yang suku ke ini saja. Ya, suku yang terakhir saja. Suku yang terakhir saja untuk variabel M dan N-nya. Yang awal di mana? Saling menghabiskan ya, saling menghabiskan karena kalau mau ngitung M+1 pasti nanti akan ketemu 1. Ada X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial sama. Cuman yang endingnya di sini variabel N-nya sudah berganti dengan M untuk yang CM-nya. Sehingga kalau diselisihkan ya tinggal suku yang terakhir ini saja sisanya. Ya, jadi di sini sisanya sampai dia 2n faktorial sampai di sini M, karena M-nya yang lebih besar ya selisihnya. M-nya di sini kan posisinya lebih besar, maka di sini M-nya sisanya yang lebih besar di suku terakhir. Nah, karena ini masih ada tanda mutlak dan norm, kita hilangkan tanda mutlak dan norm, terus kemudian ini sisanya. Ya, kita keluarkan konstanta A pangkat 2n per 2n faktorial ini. Ini kita keluarkan dari barisan kita. Ya, deret kita karena tandanya sudah plus, plus, plus ya. Terus kemudian setelah kita keluarkan, berubah lagi tandanya. Ya, berubah lagi tandanya menjadi kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena sudah kita mengoperasikan yang ada di dalam kurung ini. Ya, kita operasikan yang ada di dalam kurung ini. Terus kemudian, nah di sini kan ada variabel n yang kita masih belum tahu, ya. Kita ada variabel n masih belum tahu benar enggak ya ini nanti masih berada di angka yang CM dan CN-nya ini dari pembahasan kita. Jangan-jangan sudah keluar. Maka kita tinggal limitkan saja untuk n menuju tak hingga karena perjalanan n kita kan menuju tak hingga. Berapapun dibagi 2 kali tak hingga berarti kan semakin kecil dia akan menuju 0. Nah, dari sini terlihat bahwa CN yang sudah kita evaluasi versi M dan versi N di sini yang kita ambil lebih besar, ternyata dia masih kurang dari ya limitnya, dia masih menuju ke 0 di sini. Nah, berarti di sini ada tempat berhentinya dia sehingga kita bisa sebut CN-nya kita konvergen seragam. Mohon maaf ini tipe ya, seragam di interval min A sampai A ya. Untuk A-nya positif sembarang ya. Jadi sini terlihat masih menuju ke satu titik yaitu 0, maka dia konvergen seragam. Nah, lebih spesifiknya lagi bahwa CN itu pasti ya, karena dia konvergen seragam sudah pasti dia akan konvergen di setiap titik anggota X di bilangan real. Jadi sifat konvergen seragam ini yang menurunkan bahwa CN-nya kita ya diambil titik berapapun pasti dia akan ada ditemui sifat ini akan tetap konvergen ya di titik manapun. Nah, terbukti di sini sampai n tak hingga yang lebih besar pun kita bisa temukan CN yang pasti dia akan konvergen ya. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui bahwa dua fungsi yang kita miliki di atas itu dia memiliki karakteristik dia punya konvergen seragam, pasti akan konvergen di setiap titik yang kita ambil n menuju tak hingga. Nah, di sini kita harus ya masih harus membuktikan bahwa fungsi yang kita miliki itu dia ada limitnya.
karena dia sudah minta pembuktian di awal kalau dia terintegralkan ya dan terdiferensialkan. Lalu kemudian nilai limitnya seperti apa? Nah, di sini kita definisikan Cx itu sebagai limit dari fungsi Cnx-nya kita. Nah, akibatnya ya S ini kontinu pada himpunan bilangan real yang kita masukkan domain di sini. Nah, karena Sn0 itu sama dengan 0 ya. Jadi di N-nya dimanapun untuk S N-nya dia X-nya dimasukkan 0 pasti dia sama dengan 0. Nah, di mana S0-nya juga pasti akan 0 ya. N-nya dimanapun ya, karena tadi dia continue dan di setiap titik juga dia terdiferensialkan. Nah, pasti di sini di setiap titik kita juga pasti akan menemukan definisi dari fungsi S kita. Ya, di suku ke N pun ketika dimasukkan 0, hasilnya 0, maka ya secara general S0 itu sama dengan 0, dirinya sendiri, 0 itu sendiri. Nah, karena Cn aksen di sini adalah turunan pertama dari fungsi C itu adalah min S. Nah, untuk N yang positif. Nah, dari sini akibatnya barisan turunan pertama dari Cn itu pasti dia akan konvergen di angka min A, A juga. Ya, karena apa? Karena dia di sini turunannya ada. Ya, di sini turunannya ada. Limitnya juga sudah dijamin dan S-nya di sini dia kontinu. Nah, ini kita bahas yang ke C. Ya, karena turunan pertama dari C itu merupakan fungsi S, ya, di mana fungsi S-nya kontinu, C-nya limitnya ada dan dia konvergen. Terus kemudian, nah turunan C berarti ya S itu sendiri pasti dia akan konvergen seragam juga, ya. Turunan dari C di sini pasti akan konvergen juga. Karena apa? Turunan dari C itu kan fungsi min S ini, di mana S-nya kontinu, ya. Dan dia di sini merupakan terdiferensialkan kan, berarti ya. Berarti si C-nya ini terdiferensialkan. Sifat terdiferensialkan inilah, nah akibatnya barisan turunan pertama ini akan konvergen seragam. Dia kontinu juga konvergen seragam pasti di sini. Sehingga ya, yang dari awal C yang kita hanya sekedar definisi dan asumsi kita, nah maka limit di sini sudah mutlak ya, dimiliki oleh fungsi C kita. Karena sifat S yang kontinu sebagai turunan dari C yang ada. Ya, turunan C berupa S, S-nya berupa fungsi kontinu di titik 0 juga ada. Nah, di titik berapapun juga dia hasilnya 0, artinya dia seragam. Di sini terlihat bahwa limit dari C kita yang hanya sekedar definisi yang awalnya kita hanya asumsi saja terbukti. Ya, dia pasti diturunkan di titik interval min A, A juga. Sehingga nah di sini C aksen X berarti dia turunan. Ya, pertama dari X ya tinggal limit di titik N berapapun karena sifat seragamnya ini. Nah, sehingga karena turunan dari C di sini min S tadi sudah didefinisikan ya. Turunan dari C di sini min S, maka ya limitnya dibiarkan tetap ada. Nah, C-nya di sini kita ganti dengan min S-nya yang ada di sini. Nah, karena M-nya berjalan menuju tak hingga, ya sudah yang tersisa hanya SX-nya saja. Untuk setiap A positif ya, maka di sini bisa terlihat ya. Jadi ditulis yang paling awal dan yang paling akhir. Jadi turunan pertama dari fungsi C itu sama dengan min S. Nah, dengan argumen yang sama ya, proses yang sama pada tahap di sini, maka kita bisa juga langsung menemukan bahwa turunan pertama dari S sama dengan fungsi C. Ya, ini stepnya sama plek, nggak ada hal yang berubah. Jadi kita tinggal ambil di sini fungsinya, fungsi S aksen X. Nah, kita limitkan, baru nanti akan ketemu Cx-nya. Nah, dari sini sudah terbukti. Ini sudah terbukti ya, dua angka di sin dan cos kalau diturunkan pertama nilainya berapa. Nah, dari persamaan 11 dan 12 yang sudah kita peroleh di atas nih. Nah, terlihat bahwa ini kan baru diturunkan sekali. Gimana kalau diturunkan 2 kali? Nah, di sini terlihat ya sama ya. Prosesnya juga melimitkan diturunkan lagi dari turunan yang versi pertama ini. Ya, turunan versi pertama fungsi C dan ini fungsi S diturunkan lagi 2 kali ya. Prosesnya sama seperti di atas. Maka turunan kedua dari fungsi C ya min S diturunkan lagi, maka jadi min C di sini.
Terus kemudian turunan kedua dari S ya. Berarti ya Cx ya sebagai turunan pertama diturunkan sekali lagi. Di sini ketemu min S. Nah, terlihat kalau kita mau cari di titik 0 ya, di sini sudah terpenuhi ya turunan keduanya. Nah, kita masukkan biasanya fungsi ini adalah fungsi yang berfungsi untuk masalah di nilai awal ya. Jadi di titik 0 nilainya berapa? Nah, di sini tinggal dimasukkan saja. Tadi turunan pertamanya sudah kita hitung. Nah, kita cari turunan pertama ketika di titik 0 hasilnya berapa? Oh, di sini 0. Ya, untuk fungsi C. Untuk fungsi S, turunan pertama di titik 0 berapa? Oh, di sini ketemunya angka 1. Ya. Nah, dari sini terbukti ya pernyataan pertama sin dan fungsi C dan fungsi S ya yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan sin cos di sini sudah terbukti ya. Di turunan pertamanya ada, maka turunan keduanya juga ada. Nah, nilainya di turunan pertama di titik 0 juga ada nilainya karena sifat terdiferensialkan itu tadi yang dimiliki fungsi C dan fungsi S. Dari sifat fungsi dari fungsi C dan fungsi S di teorema di atas, kita juga bisa menarik ya korolari 16 dan 17 itu sebagai sifat yang diturunkan dari fungsi cos dan sin itu ya. Nah, di sini fungsi C dan fungsi S yang nantinya akan kita sebut sebagai cos dan sin. Nah, C dan S ini kita punya dampak dari teorema di atas. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang di atas ya. Turunan pertama dari fungsi C sama dengan min S. Turunan pertama dari fungsi S sama dengan C. Ya, jadi di sini kedua fungsi C dan S kita sama-sama dia terdiferensialkan. Artinya kalau diturunkan ada nilainya. Nah, proofnya ya pembuktiannya karena di teorema di atas sudah cukup detail, jelas dan lengkap untuk propertis fungsi C dan fungsi S. Nah, semuanya sudah dibahas ya. Turunan pertama ada, turunan kedua ada, masalah nilai awalnya di angka 0 juga sudah dibuktikan. Ya untuk pembuktiannya di sini sama seperti dengan pembuktian di teorema di atas ya. Untuk berhenti di turunan pertama saja. Terus kemudian ya korelasi 17 di sini juga ngomong masih pengembangan dari fungsi C dan fungsi S yang kita miliki. Nah, di sini ketambahan lagi yang bisa kita mainkan adalah identitas Pitagorasnya dari fungsi C dan fungsi S. Kok bisa ya? Jadi di sini fungsi C kalau dikuadratkan ditambah fungsi S kalau dikuadratkan dia sama dengan 1. Nah, ini bisa dibilang identitas Pitagoras ini diturunkan terhadap fungsi C dan fungsi S kita. Nah, kita misalkan saja proofnya di sini. Nah, ini sebagai suatu fungsi ya. CX kuadrat ditambah SX kuadrat untuk X anggota bilangan real. Sehingga, nah karena sifat identitas Pitagoras C dan S itu hanya memainkan fungsi C dan S ini, maka dua fungsi ini kan punya turunan, terdiferensialkan. Maka kita bisa mencari penjumlahan kuadrat dari masing-masing fungsi C dan S ini bisa kita tentukan ya. C kuadrat diturunkan jadi 2C yang ada di dalam kurung diturunkan ketemu min S. Terus ditambah S kuadrat jadi 2S yang ada di dalam kurung S diturunkan jadi CX. Dia sama dengan 0. Nah, dari sini fx merupakan fungsi yang konstan ya. Karena di sini terlihat turunannya dia 0 terus cx dan sx-nya kuadratnya. Ini masih harus kita cari ya. Namun karena dimasukkan saja ya fx-nya di sini x-nya sama dengan 0, maka ya c0 kuadrat ditambah s0 kuadrat. Di atas sudah dibuktikan ya di teorema bahwa untuk S0 hasilnya berapa, untuk C0 hasilnya berapa. Nah, dimasukkan saja ya. C0 kuadrat ketemunya 1 di sini, S0 kuadrat ketemunya 0 di sini. Jadi 1 plus 0 sama dengan 1. Sehingga ya, kata-kata fx merupakan fungsi yang konstan ya, yang baru asumsi kita dari sifat turunan ini yang sama dengan 0, maka di sini terbukti ya ketika dimasukkan cx kuadrat dan sx kuadrat ketemunya hanya angka 1 ya. Konstantanya dia hanya angka 1. Dari sini terlihat bahwa identitas Pitagoras ketika cx kuadrat dengan s kuadrat itu ketemunya satu fungsi konstan. Oke, di teorema di atas 15 sudah jelas ya, propertis di fungsi trigonometri
nantinya akan kita gunakan fungsi C dan fungsi S sudah dijelaskan. Nah, di sini di teorema 18, di sini akan kita perjelas bahwa di teorema 15 pernyataan pertama dan kedua bahwa suatu fungsi C dan fungsi S dia punya turunan kedua, ya, turunan kedua. Terus kemudian yang kedua dia untuk di titik nol dia ada hasilnya, dua fungsi C kita, C dan S, maka dua statement di atas di teorema 15 ini artinya yang kita peroleh itu, yang kita hitung ini dijamin dia adalah unik atau dia tunggal. Ya. Ketunggalan dia di sini itu memberikan jaminan bahwa fungsi C dan fungsi S kita ketika kita menghitung turunan kedua itu ya nilainya hanya itu saja, ya tidak mungkin ada angka-angka yang lainnya. Begitu juga ketika dimasukkan angka 0, nilainya juga ada dan tunggal, ya. S-nya berapa, C-nya berapa, dia tunggal. Nah, provingnya di sini, nah karena dia mau dibuktikan kalau dia tunggal, ambil saja dua hal ini yang kita ya mau buktikan. Ibaratnya di sini kalau mau membuktikan dia tunggal, ambil dua yang berbeda seolah-olah, tapi dua hal yang berbeda ini di ending atau di belakang nanti dia harusnya sama, ya. Kalau dia di sini tunggal. Nah, C1 dan C2 yang kita ambil itu dua fungsi dari R ke R yang memenuhi di sini. Nah, di sini mohon maaf ini bukan C kecil, di sini C kapital, ya. Terus kemudian C1 C2-nya di sini merupakan fungsi yang barusan kita ambil, dia di sini punya karakteristik. Turunan keduanya sama dengan min C. Ya, turunan kedua dari fungsi C kan min C, seperti yang ada di properties yang nomor 1. Ya, nomor 1 di sini. Di teorema 15. Jadi turunan kedua dari C min C. Terus kemudian di titik 0 ya. C di titik 0 ada angkanya berapa? 1. Ya, karena J-nya berjalan 1 2 ya. Nah, jika diberikan, nah di sini kita ambil satu lagi variabel yang kita sebut D. Karena kita mau mencari selisih antara C dan D. Kenapa kita mau cari selisih antara C dan D ya? Dua angka dikatakan sama jika selisihnya ini ada. Ya. Beda kalau D ini pasti nilainya 0 ya, jika selisih antara dua angka yang kita ambil, dua fungsi yang kita ambil ini C1 dan C2 hasilnya 0. Ya. Kalau mereka sama maka hasilnya 0. Ya, kalau mereka beda pasti D di sini ada angkanya. Nah, ini yang mau kita representasikan. Ya, benar nggak dia benar-benar dia tunggal atau enggak. Nah, di sini karena D itu merupakan selisih antara dua fungsi yang kita anggap ya dia berbeda. Nanti kalau selisihnya 0 maka dia sama. Nah, C ini kan ada turunannya. Ya, dua fungsi yang ada turunannya kita selisihkan pasti ya hasil selisihnya juga akan ada turunannya di sini. Fungsinya juga akan sifatnya terturunkan. Maka fungsi D ketika punya kita definisikan C1 min C2, maka turunan kedua dari D adalah min D. Ya, sama seperti dengan fungsi C untuk X anggota bilangan real. Begitu pula untuk D0. Nah, D0-nya di sini untuk di sembarang karena ini DX ya untuk D0 ya hasilnya 0. Sampai fungsi yang ke K pun ya D0 ya hasilnya akan 0 ya. Terus kemudian selanjutnya kita ambil X anggota bilangan real, I itu adalah interval ya yang menutupi fungsi kita ya ujungnya 0 sampai X. Nah, di sini D itu adalah C1 min C2. Ini baru kita bicara tentang C ya. Kita kalau bicara tentang S sama ya di sini di properti 1 dan 2 kan bicara tentang C dan S. Maka di sini ketika D sudah didefinisikan, kita definisikan yang selanjutnya adalah T. T itu apa? Fungsi yang selisih antara S1 dan S2. Ya. Terus kemudian karena S itu merupakan turunan ya pertama dari fungsi C, ya sudah kita bisa representasikan ya, kaitkan. D itu yang fungsi C, T itu fungsi S. Karena S itu turunan pertama dari C, maka kita bisa representasikan T itu dalam fungsi C juga. Meskipun dari awal T di sini adalah operator dari fungsi S.
Tapi S ini turunan dari C, maka kita bisa menjumpai D dan T itu dalam fungsi C. Dua-duanya ini sama-sama dia kontinu. Kenapa? Karena punya turunan ya. S-nya ada turunannya di C, C-nya ada turunan di S, maka karena dia punya turunan maka pasti dia akan kontinu ya di sini. Sehingga nah kita ambil K-nya yang lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga jadi dt-nya kita itu dibatasi oleh K. Begitu pula T-nya juga dibatasi oleh K. Karena dia kontinu ya. Sifat kontinu ini memberikan jaminan pada interval I sehingga pasti dia akan terbatas. Nah, interval I ini kan yang membatasi 0 sampai X ini tadi ya. Maka T yang kita ambil, D yang kita ambil dia terbatas di angka K. Nah, dengan mengaplikasikan teorema Taylor, jadi di sini Taylor kita aplikasikan untuk D-nya. Nah, ini terlihat bahwa D0 ya hasilnya 0, DK pangkat K sampai ke berapapun turunannya berapapun ini di titik 0 juga pasti akan 0 ya. Sama seperti yang di atas di sini. Di titik 0 juga hasilnya 0, diturunkan sampai berapapun di titik 0 juga hasilnya 0. Nah, di sini akibatnya teorema Taylor untuk fungsi D ini ya D0, D1 faktorial sampai Dn-1, Dn. Nah, yang di sini tersisanya hanya Dn saja. Kenapa? Karena di sini variabel Cn di sini yang menentukan. Dia tidak 0. Karena apa? Karena turunan dimanapun dia hasilnya 0. Di sini pasti 0. Turunan pertama 0, kedua 0, ketiga 0, sampai n-1 juga akan 0. Cuma di sini untuk suku ke n, nah ini kan ujungnya dia kan berbeda sendiri ya di X ini. Cn-nya anggota I ini, Cn-nya kita ambil, di suku ke n dia tidak 0 ya. Maka di sini yang tersisa dx-nya ya suku terakhir saja. Nah, setelah kita ketahui dari teorema Taylor terlihat bahwa D itu memiliki suku Cn-nya ya, berhentinya di suku Cn-nya saja, turunannya semuanya di semua titik 0, di suku ke n-nya dia ada angkanya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan ya. Di suku ke n-nya di sini dia berhentinya di suku ke n itu dn ya, turunan ke n-nya dari Cn itu nilainya berapa? Ya, plus minus D atau juga plus minus T. Karena kita punya dua fungsi, yaitu fungsi fungsi S dan fungsi C. Nah, di sini kita punya plus minus D atau plus minus T. Nah, dua-duanya bisa kita evaluasi. Nah, karena kita sudah mendefinisikan dari awal yang D, ya versi D-nya plus minus D dan plus minus T itu sudah pasti terwakili di sini ya. Karena D itu selisih dari C1 dan C2 beserta T itu selisih dari S ya. Karena S turunan dari C sehingga D di sini bisa mewakili nilai D atau nilai T ya. Jadi fungsinya bisa S, bisa C. Nah, berhentinya di titik NK, X n per n faktorial. Nah, nilai ini itu berapa? Jadi kita harus evaluasi. Nah, kita tinggal mendekati limit n menuju tak hingga. Nah, berapapun dibagi tak hingga faktorial pasti ketemunya akan 0. Nah, dari sini terlihat nilai D-nya ketemu sama dengan 0. Nah, D lagi tadi di awal apa? Ya, kita harus lihat bahwa D itu adalah selisih antara C dan C ya. C1 diselisihkan C2, maka ya nilai kalau diselisihkan itu sama dengan 0 berarti nilai C1 dan C2 itu pasti dia sama. Misalnya kita punya dua angka ini nilainya sama, kalau diselisihkan pasti dia akan 0. Begitu pula untuk fungsi yang T ya, karena T itu adalah representasi selisih antara S di mana S turunan dari C sehingga T juga akan ya dengan cara yang sama memiliki selisih yang sama ya. C1 diselisihkan dengan C2 hasilnya pasti akan 0 ya. Caranya sama plek dengan seperti yang dimainkan oleh C, maka turunan keduanya juga ada sehingga di titik 0 ketemunya 1. Nah, nanti akan ketemu ya. Nilai T-nya itu juga akan sama dengan 0 sehingga S1 sama dengan S2. Dari sini terbukti bahwa fungsi C dan fungsi T ya, fungsi C dt itu fungsi S. Nah, itu merupakan turunan dari fungsi dengan operator D dan T, nilainya dia tunggal.
D itu selisih C, T itu selisih S, dua-duanya kalau diselisihkan hasilnya 0, berarti antara yang dimainkan di D itu fungsi C, itu dia sama. Ya, karena selisihnya 0. Begitu juga untuk fungsi yang T, ya, dia fungsi S, dia selisihnya 0 sama dengan jadi dua angka ini nilainya sama. Nah, itu membuktikan bahwa propertis di teorema 15, dua sifat ini nilainya tunggal atau unik. Itu terbukti dua angka hasilnya sama. Nah, setelah kita ketahui definisi teorema dari fungsi C dan fungsi S di atas ya, bersama sifat-sifatnya. Di sini di definisi 19 kita coba untuk tarik yang dinamakan fungsi kosinus dan fungsi sinus itu apa ya, ketunggalan yang sudah kita buktikan di atas dari fungsi C dan fungsi S. Ketunggalannya apa? Yaitu turunan kedua di antara fungsi C sudah ada, turunan kedua fungsi S juga sudah ada, terus masalah nilai awalnya untuk di titik 0. Ya, ini sudah ada ya, dia tunggal di atas sudah kita buktikan. Nah, maka fungsi C dan fungsi S itu kita sebut sebagai C itu singkatan dari kosinus fungsi. Jadi fungsi cos itu fungsi yang kita sebut di atas itu adalah fungsi C. Ya, itu terus kemudian ada fungsi sin ya, yang di awal kita sudah pernah buktikan sifat dan karakteristiknya dengan fungsi S. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi sin. Jadi di sini yang di awal sering kita sebut sebagai fungsi C, fungsi S itu merupakan fungsi kosinus dan fungsi sinus. Dengan propertis sifatnya dia sudah kita buktikan. Nah, sehingga di sini biasanya kita gunakan ya, notasi untuk fungsi C itu ya cos X. Notasi untuk fungsi S yang di atas sudah sering kita sebut itu sebagai sin X. Jadi untuk fungsi C itu fungsi cos, nah kita bisa tulis COS X ini, dan fungsi S yaitu sebagai fungsi sin X. Kita tulis sin X. Ini notasi dan definisi karena dia memiliki sifat yang sudah dibuktikan di atas, maka di definisi ini kita sebut fungsi cos itu ya fungsi yang dengan sifat karakteristik seperti yang di atas serta fungsi sin. Nah, ini definisi dari fungsi trigonometri khususnya untuk fungsi cos dan sin. Selanjutnya di sini ada teorema 20. Di teorema 20 ini setelah kita definisikan fungsi cos dan fungsi sin itu seperti apa, beserta propertisnya di atas sudah dibuktikan. Nah, teorema 20 ini ada sifat lagi ya, ketika kita punya fungsi yang bisa diturunkan dua kali berupa hasil turunannya itu min f ya, ketika kita punya fungsi f diturunkan dua kali ketemunya min f, maka ya fungsi kita di sini fx sama dengan alfa kali cx plus beta kali sx, di mana alfa beta diberikan di sini. Jadi ada alfa dan beta yang berperan di dalam fungsi Cx dan Sx ketika fungsi tersebut diturunkan dua kali itu hasilnya min Fx. Jadi fungsi di sini dibatasi oleh diberikan syarat yang penting turunan keduanya dia harus min Fx. Maka fungsi Fx kita di sini isinya adalah fungsi yang berupa kosinus dan fungsi sinus. Apakah benar? Nah, kita lihat buktinya, proofnya di sini ya. Di sini kita definisikan fungsi Gx ya. Di sini Gx sama dengan F0 Cx plus F aksen 0 Sx. Ini pemisahan fungsi kita. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa untuk turunan keduanya yang penting dia min Gx. Nah, di sini kan sesuai yang diminta di teorema 20. Silakan ambil fungsi apapun yang penting keduanya diturunkan kedua di sini hasilnya min dari fungsi dasarnya. Kita ambil Gx di sini, turunan keduanya min Gx. Nah, turunan keduanya dia min Gx. Nah, dari sini terlihat untuk G0 sama dengan F0. Sama seperti yang diminta di dalam satu teorema ini. Sehingga pengambilan Gx di sini sudah sesuai dengan kriteria kita. Nah, dari sini kita hitung, karena mau hitung turunan kedua, kita hitung dulu turunan pertama. G aksennya gimana? Ya tinggal diturunkan saja. Ya. Min F0, nah,
turunannya plus f aksen 0 Cx. Nah, tinggal diturunkan saja. Kenapa? Karena Gx-nya ini. Ya. Kalau kita punya sin, diturunkan menjadi cos. Kalau kita punya cos, diturunkan jadi min sin. Sehingga kalau kita punya f0 Cx, C-nya di sini kan fungsi cos. Ya. C kalau diturunkan kan menjadi min sin. Maka di sini min f0 Sx. Ya, di suku pertamanya di sini min f0 Sx. Terus kemudian di sini ada fungsi sinus. Nah, fungsi S di sini kalau diturunkan jadi apa? Jadi cos. Ya, maka di sini f aksen 0 tetap, jadi cosnya di sini berubah menggantikan turunan dari Sx di sini. Nah, ketemu di sini Gx sebagai turunan pertama. Kemudian kita masukkan angka 0. Nah, ternyata di sini G0 sama dengan f aksen 0. Ya, jadi turunannya di sini terlihat bahwa untuk x sama dengan 0 hasilnya juga akan 0. Baik fungsi f ataupun fungsi g. Nah, oleh karenanya kita representasikan dua fungsi yang sama, kita selisihkan. H, turunannya dia nilainya sama. Yang pertama, maka H di sini itu adalah selisih antara F dan G. Sedemikian sehingga untuk turunan kedua dari H, itu juga pasti akan ketemu min H. Sama seperti yang didefinisikan di soal. Untuk di soal turunan kedua dari F jadi min F. Untuk turunan kedua dari H jadi ketemunya min H di sini. Di sini untuk nilai awalnya H0 itu sama dengan 0, turunan pertama di titik 0 juga akan sama dengan 0. Sama seperti properties yang dimiliki oleh fungsi sinus, kosinus, fungsi G, fungsi F, dan turunan kedua dari G dan dari F. Sehingga dari sini terlihat bahwa untuk turunan Hx sama dengan 0 ini bisa kita temukan. Faktanya dia ketika dimasukkan di titik 0 juga 0, di titik di mana dia ada turunannya, di titik 0 juga hasilnya 0. Maka Hx itu sama dengan 0. Nah, selisih antara Hx itu apa? Selisih antara F dan G. F dan G itu berarti F dan G itu diselisihkan 0, berarti F sama dengan G. G yang kita ambil ini sebagai permisalan kita, faktanya dia ketika diselisihkan dengan F yang seperti di soal, dia hasilnya 0 berarti F sama dengan G. Jadi permisalan G di sini terbukti ya. Apa yang kita misalkan ternyata dia sama seperti apa yang diminta di soal sehingga ya dua angka ini hasilnya sama Fx dan Gx. Dari sini terlihat bahwa kalau kita punya fungsi bisa diturunkan dua kali, kok hasil fungsi turunan kedua ini sama dengan min dari fungsi dasarnya, maka fungsi kita itu adalah fungsi sinus kosinus. Ya, jadi di sini ada alfa dan beta, cos x dan sin x-nya di sini berperan. Karena di sini sin ketika diturunkan juga akan menjadi cos, cos diturunkan akan menjadi min sin. Ya, berputar-putar di sini terus, maka tanda negatif di sini memberikan istilahnya jaminan yang ada di fungsi f ini pasti fungsi sinus dan fungsi kosinus. Terbukti ketika kita ambil gx-nya yang lain, faktanya di sini gx sama dengan fx. Karena selisih antara gx dan fx itu kita sebut h sama dengan 0. Pasti dua angka ini, dua fungsi ini nilainya sama. Terbukti di teorema 20. Selanjutnya di sini ada teorema 21, masih terkait dengan properties dari fungsi trigonometri khususnya cos dan sin. Nah, di sini nomor 1, di sini ngomong kalau kita punya fungsi C dan S yang kita sebut sebagai fungsi cos dan sinus, ketika C dari min X itu sama dengan Cx. Nah, yang pertama di sini propertiesnya dari fungsi C. Kalau yang X-nya di sini diminkan ternyata tidak memberikan efek, hasilnya tetap sama dengan Cx. Terus kemudian untuk fungsi S-nya, kalau S dari min X, nah di sini ada penambahan tanda minus, ya, tidak seperti fungsi C. Nah, jadi di sini S min X sama dengan min Sx. Jadi di sini memerankan fungsi yang di dalamnya ada tanda negatifnya. Ternyata perilakunya antara C dan S berbeda. Terus kemudian properties yang kedua, ketika kita punya fungsi C, tapi di sini terdapat ya, dua angka atau dua variabel atau dua nilai yang ada berada di dalam titik C yaitu X plus Y,
dari fungsi C, maka di sini solusinya adalah Cx dikalikan Cy min ya, Sx min Sy. Begitu pula untuk nilai yang di dalamnya dua angka X dan Y, untuk fungsi S yang dijumlahkan di sini, maka hasilnya sedikit berbeda. Di sini tandanya plus dari Sx dikalikan Cy plus. Ya, di sini ini min yang C, yang S di sini plus. Sxcy plus Cxsy di sini. Nah, ini dua properties yang dimiliki oleh fungsi C dan fungsi S, di mana variabel X yang ada di dalamnya berupa negatif atau penjumlahan dari dua angka. Proofnya di sini. Yang pertama, untuk di sini kita misalkan tanda atau min X-nya di sini supaya tidak mengalihkan konsentrasi kita ibaratkan C dalam kurung min X ini, variabel min X kita sebut sebagai fungsi C. Fungsi C yaitu fungsi C yang di dalamnya di sini ada min X-nya. Variabel di sini min X-nya. Nah, dengan perhitungan yang sama, maka kalau C-nya itu fungsi cos, maka kita bisa cari turunan keduanya. Pasti. Turunan keduanya dari fungsi cos kan min ya, min fungsi itu sendiri. Nah, karena turunan keduanya di sini sudah kita ketahui karena fungsi cos, sehingga sama seperti properties di teorema sebelumnya. Fungsi cos kalau dimasukkan angka 0 hasilnya 1, turunan di angka 0 dia akan ketemu angka juga yaitu 0. Nah, dari sini berarti si ini itu sama dengan fungsi cos yang sudah kita misalkan di atas ya. Terus kemudian, nah, karena di sini kita berjalannya karena asumsi di awal ini merupakan fungsi yang di dalamnya ada min X, di belakang ternyata C-nya di sini karakteristik dan sifatnya itu sama plek dengan fungsi C. Artinya diturunkan dua kali juga ketemunya sama seperti dengan fungsi C. Dimasukkan angka 0 dan diturunkan di angka 0 juga hasilnya sama di angka C. Oleh sebab itu, fungsi C yang kita misalkan dia itu sebagai fungsi cos atau fungsi C, maka di sini terlihat dan terbukti bahwa C yang berupa dia min X dari fungsi C, dia itu sama dengan, karena properties dan sifatnya sama seperti fungsi C, maka C ini yang dia min X maka sama dengan fungsi C kita ya, karena sifatnya sama plek. Nah, dengan cara yang sama maka akan juga bisa kita tunjukkan. Nah, kalau di sini C itu kita ambil sebagai fungsi C, nah silakan nanti ambil fungsi gamma itu representasi dari fungsi S yang di dalamnya ada min X-nya. Nanti di ending akan sama, sifatnya seperti fungsi sin yang dinegatifkan. Nah, ini proving yang pertama terbukti, sudah jelas. Sifatnya masih menginduk dan mendasar dengan fungsi sin dan cos dengan penambahan tanda negatif untuk sin. Yang cos sama plek 100%. Nah, terbukti. Terus kemudian proving yang kedua, kalau di sini tidak lagi negatif, tidak lagi positif, tapi malah menjumlahkan dua angka, yaitu X dan Y. Ya, X dan Y-nya kita coba untuk jumlahkan. Sehingga di sini kita misalkan fungsi fx, fungsi yang di dalamnya terdapat fungsi C, tapi di sini penjumlahan dari X dan Y-nya sudah ditautkan. Sehingga fx-nya di sini ya penjumlahan dari X dan Y dari fungsi C. Nah, dari sini kita karena fungsi C, f ini sebagai fungsi C, maka kita bisa cari turunan keduanya. Ya, sama seperti definisi dan properties pada fungsi C, turunan keduanya dari fungsi C ya min fx itu sendiri. Ya, min negatif dari fungsi f-nya kita sendiri yaitu fungsi C. Sehingga di sini kembali lagi ya sama seperti di pembuktian sebelumnya, di teorema sebelumnya. Fx-nya kita ambil atau misalkan seperti ini. Tapi permisalan seperti ini itu sesuai dengan properties yang tepat di atasnya ini ya. Kalau kita punya turunan kedua berupa min fx, maka fungsi kita berupa fungsi cos ya, fungsi cos dan fungsi sin. Sehingga fx-nya dia yang awalnya penjumlahan dari x plus y dari fungsi c, maka kita representasikan seperti ini, seperti sesuai dengan teorema di atas.
ya, sesuai dengan teorema di atas. Apa? Fungsi yang turunan keduanya kok min dirinya sendiri, ini pasti fungsi f(x)-nya merupakan fungsi cos dan fungsi sin dengan adanya alfa dan beta. Nah, kita turunkan. Ya, kita turunkan sekali dari fungsi f, maka di sini ya, kalau punya f(x) c, ya, fungsi cos x plus y, sehingga di sini turunan pertamanya ya min sin x plus y, sudah pasti. Terus ini c-nya kita turunkan. Ya, C-nya kita turunkan akan menjadi min sin, alfanya tetap. S-nya kita turunkan akan menjadi C. Nah, B-nya tetap, betanya tetap. Sehingga ketika kita punya f(x), turunan pertamanya sudah ketahuan nilainya di sini. Nah, ketahuan nilainya di sini. Nah, di sini untuk X sama dengan 0, maka akan diperoleh CY-nya sama dengan alfa. Masukkan saja X sama dengan 0 ya. Di sini berarti S0. Nah, akan ketemu sesuai dengan properties. Maka akan ketemu hanya CY saja. Nah, untuk X sama dengan 0, maka ya min SY-nya sama dengan si beta ini sendiri. Jadi alfa dan betanya kita bisa representasikan sebagai fungsi kosinus juga. Dengan cara apa? Masukkan saja untuk X sama dengan 0. Nah, ketika dimasukkan X sama dengan 0, nah CY-nya ketemu alfa. Ya, alfanya ini ya sebagai nilai CY, sehingga min alfa ya kita bisa representasikan min CY. Ya, min CY di sini. Sehingga terus kemudian langsung lanjut lagi, fungsi betanya itu merupakan min SY. Nah, di sini min SY kalikan CY. Nah, dari sini endingnya akan ketemu di penjumlahan CX plus Y. CX CY min SX SY. Sama. Jadi di sini turunan pertama ketika dimasukkan angka 0 ketemu ya. Kenapa dimasukkan angka 0? Karena syarat batasnya dia untuk di angka 0, fungsi C dan fungsi X sudah kita evaluasi. Nah, di sini terlihat ya untuk fungsi C, X plus Y. Nah, dengan cara yang sama nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk pembuktian atau explore secara lebih untuk fungsi S, di mana fungsinya di sini tidak lagi min X atau X saja, tapi di sini sudah ada X plus Y. Endingnya nanti akan ketemu suatu bentuk yang sama seperti di teorema 21 dengan tahap yang sama pada proses C. Nah, dimasukkan, terus kemudian nanti akan kita ketahui sifat ya kalau kita punya fungsi C atau S di mana dia kita bisa masukkan nilai X dan Y, dua angka yang berbeda. Akan lebih mudah kalau kita selesaikan dengan masing-masing. X dengan X, Y dengan Y. Nah, di sini teorema 21 satu lagi properties dari variabel X-nya yang dimainkan. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 22. Masih sama dengan fungsi trigonometri dengan sifat-sifatnya. Kalau kita punya X-nya 0 positif, maka akan punya sifat yang pertama. Ya, Sx-nya kita itu lebih besar sama dengan min X, kurang dari sama dengan X. Jadi Sx-nya kita dibatasi oleh yang paling kecil min X, yang paling besar X. Properties yang kedua, untuk Cx-nya kita. Ya, Cx-nya kita lebih besar sama dengan 1 min setengah X kuadrat, kurang dari sama dengan 1 untuk fungsi C. Nah, untuk fungsi S-nya sendiri sama dengan dia lebih besar dari X min 1/6 X pangkat 3 kurang dari sama dengan X untuk properties yang ketiga dari S. Yang keempat, untuk Cx-nya sendiri ya bisa kita sederhanakan dia lebih besar sama dengan 1 min setengah X kuadrat kurang dari sama dengan 1 min setengah X kuadrat plus 1/24 X kuadrat. Nah, ini properties yang dimiliki oleh fungsi sin dan cos ketika diturunkan. Artinya sin dan cos itu meskipun dia seperti yang kita ketahui, sampai berapapun kita bisa cari, tapi dia tetap ada batasannya. Nah, di sini di teorema 22 dibuktikan ya untuk nilai batas dari sin dan cos itu sejauh apa. Seperti yang kita ketahui, nilai C atau biasanya kita sebut fungsi cos itu mentok di angka paling kecil itu min 1, paling besar itu plus 1. Sehingga CT-nya kita itu dibatasi min 1 sampai 1. Nah, di sini sudah kita gunakan propertiesnya saja. Terus kemudian
Nah, langsung saja kita integralkan dari CT. Karena terbatas oleh angka min 1 sampai 1, hasil integralnya dari ini berapa? Pasti dia min X sampai X saja. Nah, dari sini terpenuhi. Ya, kita integralkan. Ketiga ruas ini kita integralkan. Nah, ketemunya ya terhadap X ya. Ketemunya ya ini min X yang paling ujung kiri. Tengahnya masih sama. Ujung kanannya dia akan menjadi, karena integral 1 jadi X. Nah, dari sini kan properties yang pertama terpenuhi. Ya, properties yang pertama terpenuhi. Dengan cara yang sama ya, nilai sin juga akan sama. Ambil saja nilai sin, dia batasnya hanya ada di angka min 1 sampai 1. Ya, integral dari C itu kalau sin diturunkan dari cos, cos diturunkan jadi min sin, sehingga kalau sinnya itu diintegralkan, sin itu hasil integral dari C. Nah, dari sini kan terbukti ya hasil integral dari C. C ini kalau diintegralkan kan ketemu sin. Nah, maka di sini S-nya di sini hasil integral dari C. C-nya yang kita punya di sini. Nah, satu terpenuhi. Kemudian, yang properties yang kedua, jika dilakukan pengintegralan ketiga ruas. Tadi kan untuk mencari yang pertama kita integralkan. Kita integralkan lagi ya, kita integralkan lagi untuk ketiga ruas yang kita peroleh. Jadi integral dari min X. Nah, di sini kita integralkan, integral, jadilah persamaan yang bawahnya ini. Jadi integral dari min X, min setengah X kuadrat. Yang tengah tetap ya, integral 2 kali dari sin ya, hasilnya dirinya sendiri nanti. Terus yang ruas kanan, integral dari X ya, setengah X kuadrat. Jadi nilai sin kita dibatasi oleh min setengah X kuadrat dan setengah X kuadrat. Nah, dari sini diperoleh bahwa integralnya sin jadi min cos di sini. Terus kemudian, nah, plus 1 ya, plus 1. Karena di sini yang mentoknya dia di angka 1. Integral dari sin dia plus 1, maka yang ruas kiri dibatasi, ruas kanan juga dibatasi. Jadi min C plus 1. Nah, dari sini terlihat ya, pandang bentuk plus satunya ini kita keluarkan. Sehingga di sini ada 1 min. 1 min itu sebagai batas nilai dari C-nya kita. Nah, dari sini terbukti di sini ya, 1 min ini dia batas yang paling kiri. Batas yang paling kanan karena satunya sudah dikeluarkan, maka mentok di angka 1 juga. Karena nilai cos atau sinus itu mentok di angka 1. Yang paling kiri tergantung nanti nilai X-nya berapa. Meskipun dia berhenti di angka min 1, cuman di sini berhentinya X, kita bisa masukkan berapapun nilai atau angka X, sehingga ketika kita punya variabel X di sini bisa kita cari. Yang paling ujung kiri di angka berapa. Nah, begitu juga nanti untuk pembuktian yang ketiga dan keempat. Nah, maka ini kita bisa turun integralkan sekali lagi untuk fungsi cosnya, maka akan ketemu sin, maka di sini akan min X min 1/6 X pangkat 3 dibatasi paling ujung kiri, ujung kanan oleh fungsi X untuk fungsi yang Sx. Selanjutnya yang keempat juga sama, fungsi C-nya di sini ya. Kita tinggal keluarkan variabel angka 1. Nah, karena ini kita turun integralkan sekali lagi. Sudah ada hasil integralnya yang keempat di sini. Jadi kita masih akan terus mencari nilai integral, akan ketemu hasilnya ya. Di integral pertama, kedua, 3, dan 4 akan ada hasilnya, sehingga terbentuklah properties fungsi trigonometri seperti ini, 1 sampai 4. Untuk pembuktian ketiga dan keempat dengan cara yang sama, proses pengintegralan, maka akan diperoleh dengan cara yang sama. Silahkan bisa dieksplor secara lebih mendetail sebagai latihan. Nah, selanjutnya di sini ada lemma 23 ya, terkait dengan akar dari fungsi kosinus. Kalau di sini diberikan gamma sebagai akar yang ada atau yang dimiliki dari fungsi kosinus. Jadi di sini gamma itu akar dari fungsi kosinus yang berada di interval akar 2 dan akar 3. Selanjutnya untuk C-nya kita dia di area yang positif saja. Ya, berarti 0 positif saja, bukan yang di area negatif. Diambil X-nya di sini 0 sampai gamma, maka angka 2 gamma ini merupakan angka di mana dia menunjukkan akar positif terkecil dari fungsi S.
Ya, jadi di sini yang dimiliki oleh si gamma ini, jaminan dia di sini, gamma itu merupakan fungsi kosinus yang ketika dia akarnya dia berada di antara min 2, akar 2 sama akar 3. Nah, ketika dikalikan 2 kali nih, fungsi gamma kita itu menjadi akar positif terkecil dari fungsi S kita. Nah, di sini provingnya posisi akar yang kita miliki ya dari pertidaksamaan ini terlihat di teorema 22. Menunjukkan C itu memiliki akar positif. Kalau C memiliki akar positif, ya sudah kita bisa representasikan menjadi X kuadrat min 2 hasilnya dia sama dengan 0. Kan berarti kalau dipindah ruas kan X kuadrat sama dengan 2. Akar positifnya dia di sini yang menunjukkan dia ternyata fungsi C punya akar yang positif. Berada di mana? Akar 2 gitu. Dan akar positif terkecilnya ya tinggal diintegralkan sampai 4 kali. Itu sebagai nilai di mana X itu sebagai fungsi kosinus yang sudah diintegralkan 4 kali ini punya akar. Ya, akarnya berada di yang paling kecil. Nah, paling kecilnya di mana? Kalau tadi di akar 2 sudah ada, yang paling kecilnya di akar ini ya. Akar 3 juga menjadi batasnya dia. Nah, akar 3 itu setelah integral 3 kali, dia merupakan akar 6 min 2 akar 3. Di mana gamma itu merupakan akar terkecil dari C. Jadi rentang antara akar 2 dan akar 3 yang di dalamnya ada akar 6 min 2 akar 3 itu rentang di mana nilai akar dari fungsi kosinus itu akan terjadi. Nah, dari formula kedua di teorema 21.2, kalau X sama dengan C, terlihat bahwa S2X ya 2 kali S2X sama dengan 2 kali SX dikalikan CX. Nah, pengaitan ini S dan C, nah, di sini menimbulkan ya S dan C di sini kan dua-duanya sama ya, fungsi yang berada di rentang yang sama pastinya. Karena diturunkan berapa kali juga sin jadi cos, cos jadi sin, maka S2 gamma di sini pasti dia akan sama dengan 0. Nah, sedemikian sehingga 2 gamma merupakan akar positif dari S juga. Nah, maka di sini yang awalnya dia fungsi kosinus itu yang dimainkan, karena pengaitan S2X ada fungsi cos dan sin di sini yang berkaitan, maka S2 gamma sama dengan 0, 2 gamma inilah representasi dari akar positif dari S. Meskipun yang di awal kita belajar cos. Nah, pengaitan yang sama juga menunjukkan 2 kali delta itu pasti positif juga, karena delta positif, gamma juga positif merupakan akar positif dari S. Nah, dari sini akibatnya CX-nya juga akan sama dengan 0. Nah, dari sini terlihat bahwasanya karena gamma merupakan akar positif dari C, maka akan diperoleh ya gamma sama delta dua angka yang sama. Ya, awalnya kita berbicara tentang kosinus, ternyata ada pengaitan terhadap sinus, faktanya berarti sinus itu ada batasnya, sehingga karena sama-sama ada batasnya, kosinus sama sinus itu dua nilai yang sama. Ya, CX di sini 2 gamma nilainya sama, sehingga dua-duanya ya punya akar terkecil yang di area yang sama. Nah, ini propertiesnya dari fungsi akar dari kosinus dan sinus. Kemudian di definisi 24, kalau kita punya pi sama dengan 2 gamma, nah metode akar terkecilnya dari S itu ya angka ini juga gitu loh. Pi sebagai 2 pi, pi sebagai 2 gamma. Nah, pi sebagai 2 gamma inilah sebagai akar positif terkecil dari S kita. Tadi kan sudah diketahui bahwa 2 gamma akarnya. Nah, dari definisi, nah di sini kita tarik yang lebih general. Berarti pi sebagai 2 gamma itu sebagai akar positif dari S. Jadi gamma itu sendiri berada di rentang akar 2 dan kurang dari akar 3. Mentok di 6 min 2 akar 3 diakarkan. Sehingga pi-nya di sini ya berada di rentang 2, sama 3, jadi di sini terlihat ya nilai dari akar terkecilnya dari fungsi sin.
Nah, setelah kita ketahui ya batas dari akar terkecil fungsi sinus kita beserta cosnya juga pastinya. Nah, di sini teorema 25 ada lagi ya, properties dari fungsi C dan fungsi S yang kita miliki untuk ya. Di sini kita mainkan. Nah, karena fungsi sin dan cos itu fungsi yang periodik di angka berapa? Ya, kita ambil di sini 2pi-nya sehingga di sini ada properties yang pertama untuk C, x plus 2pi sama dengan cx. Jadi ada variabel x plus y. Y-nya di sinilah 2pi. Sehingga di sini kalau x plus 2pi maka hasilnya ya sama saja kita menghitung c karena periodik. Ya, periodik sejauh 2pi untuk fungsi c. Kemudian untuk fungsi s, kalau ada fungsi s dalam kurung x plus 2pi. Jadi dia secara periodik secara berulang 2pi ditambah x sama aja kita menghitung dengan sx. Jadi 2pi-nya di sini mengulang lagi dari awal. 2pi ini. Nah, properties yang kedua. Terus kemudian kalau ada sx-nya. Nah, sama saja kita mau mencari sx sama dengan c dari setengah pi min x atau min c. Nah, karena di sini minusnya di dalam kurung sifat C-nya kita gunakan, maka ya sama saja. C yang ada di dalam kurung sama dengan min C. Dalam kurung tinggal tanda plusnya. Ya, berganti. Itu yang untuk sifat S-nya. Jadi S-nya kita bisa representasikan untuk kaitannya dengan setengah pi. C setengah pi atau min C yang plus setengah pi. Nah, untuk fungsi C sendiri, setengah pi-nya kaitannya dengan fungsi S gimana? S, X plus setengah pi min X. Sama saja di sini. Atau S dalam kurung X plus setengah pi. Jadi, kalau kita mau mencari CX, kita representasikan dengan setengah pi karena fungsinya saling periodik, maka ya sama saja kita menghitung SX ditambah setengah pi. Nah, karena fungsi kita fungsi yang berulang, jadi untuk proving yang pertama, kita masukkan S2X. Sesuai dengan properties di atas yang sudah kita buktikan, S2X sama dengan 2 kali SX CX. Di mana S dari Pi itu sama dengan 0 dan S2Pi juga akan sama dengan 0 karena periodik tadi ya. SP 0, S2Pi juga 0. Artinya di sini jika X sama dengan Y dari teorema yang di atas ya, 21.2 kalau nilainya sama, maka C2X. Nah, tadi kan S2X sudah kita definisikan seperti yang telah dibuktikan. Nah, C2X juga sama di sini yaitu CX kuadrat min SX kuadrat. Nah, keduanya nilainya sama karena X sama dengan Y. Nah, karenanya C2Pi sama dengan 1. Nah, C2Pi sama dengan 1. Nah, kita kembangkan ya. Y-nya untuk 2Pi maka di sini kita hitung C X plus 2Pi. Ya sudah, berdasarkan properties C berarti sama saja kita mencari CC min SS. Ya, CC min SS. C-nya dari X, C-nya dari 2pi min S-nya dari X dikalikan S-nya 2pi. Nah, karena kita sudah cari di awal bahwa S2pi itu hasilnya 0, ya maka di sini menghasilkan angka 0. Yang tersisa hanya ini saja. Nah, yang tersisa ini jadi C2pi hasilnya 1. Ya sudah 1 kali CX hasilnya CX. Begitu juga untuk yang SX plus 2pi. Ya, kalau S X plus Y ya sama seperti properties yang di teorema 21. Ya, ini sama dengan C X plus Y. Nah, untuk S berarti ya SC plus CS. Sama saja kita punya 2S2Pi-nya 0, C2Pi-nya 1, maka yang tersisa hanya SX-nya saja. Nah, dari sini terbukti bahwasannya untuk sifat yang pertama, ya, untuk CX plus Y, di mana Y-nya sama dengan 2Pi, seperti dengan properties di teorema 21, kita bisa cari. Dalam kasus ini CX plus 2Pi sama dengan CX. Periodik 2Pi ini membuat fungsi C itu sama seperti kita ngitung di saat C-nya di masih awal. Begitu juga untuk fungsi S-nya juga sama, ngitung dari awal. Nah, untuk pembuktian yang kedua, diserahkan kepada pembaca ya sebagai latihan atau explore untuk fungsi S, tapi di sini sudah tidak 2pi, tapi Y-nya di sini kita ganti menjadi setengah pi. Ya, sama saja prosesnya, tidak ada yang berbeda dari tahap yang pertama.
Jadi di sini dua properties dari keperiodikan fungsi C dan fungsi S telah terbukti. Baik, itu tadi penjelasan terkait dari fungsi trigonometris serta sifat-sifat yang dimiliki. Nanti kalau misalnya muncul dalam barisan fungsi, jadi kita sudah punya karakteristik dan sifatnya sudah kita ketahui, sehingga dalam pembahasan barisan fungsi sudah tidak kaget lagi kalau ada jenis fungsi trigonometri yang muncul. Semoga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.